Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Selatan. Saya akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Saya sebagai supervisor dan kawan saya Ibu Dian Pratamasari sebagai coach dan Ibu Lisa Erika sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Kadafi? Alhamdulillah baik juga Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Dian. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur peserta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Dian memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dian adalah kompetensi apa yang akan Bu Dian kembangkan pada coaching ini? Baik Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan coaching kali ini bersama rekan saya itu adalah ada kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya mampu mendengarkan aktif ketika kegiatan coaching, dan juga kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Pertanyaan yang kedua nih Bu ya, yang ingin saya tanyakan Bu. Kompetensi mana yang ingin akan Bu Dian kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Baik Pak, dari ketiga kompetensi tadi yang sudah saya sebutkan, insya Allah yang ingin lebih spesifik diobservasi itu ada mendengarkan aktif dan juga kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu Bu ya. Kemudian terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dian dalam proses coaching kali ini? Terutama pada saat saya coaching, saya ingin sekali mampu membantu coachee dalam bagaimana dia mampu menggali ide-idenya melalui pertanyaan saya. Seperti itu, Pak. Jadi, bagaimana keberhasilannya berkaitan dengan bagaimana si coachee itu nanti mampu menemukan solusi sendiri terkait dengan permasalahan yang dia miliki sih, Pak. Baik, demikian dulu ya Bu. Baik, Pak. Praktek observasinya kali ini silakan Bu Dian melakukan coaching terhadap Ibu Elisa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke Bu. Sedikit tadi harus dibilang nggak saya sebagai supervisor akan perlu nggak gitu? Nanti kita perkenalan di video aja. Oh nanti ya, sebelum itu ya oke. Sini kita kasih pajangan gambar. Iya Oke. betul. Udah lanjut ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dian. Apa ada waktu sebentar? Selamat malam Bu Lisa, insya Allah ada waktunya Bu Lisa. Bagaimana Bu Lisa? Ya, malam ini sepertinya saya ingin curhat Bu atau sharing masalah pembelajaran di kelas 7A. Baik. Bagaimana, ada masalah apa di kelas 7A Bu Lisa? Ya, sepertinya saya melihat hasil ulangan anak-anak di kelas 7A itu rata-rata nilainya di bawah KKM semua. Oh iya. Kemudian bagaimana lagi Bu Lisa? Ya, padahal saya merasa sudah semaksimal mungkin ya dalam memberikan pembelajaran, apalagi tetapi masih ada juga masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Oh, seperti itu. Baik Bu Lisa. Boleh saya tanya, ini kira-kira yang membuat nilai anak-anak di kelas 7A itu di bawah KKM nih, menurut Bu Lisa itu kenapa ya?
Saya merasa siswa-siswa itu semangat belajarnya kurang, Bu. Saya sudah menegur sih, tapi selang beberapa menit nanti kurang lagi semangatnya begitu. Oh, begitu. Ini boleh saya tanya lagi nih ya, Bu ya. Ya, Kira-kira anak-anak ini tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas mereka? kalau saya perhatikan sepertinya kurang ya, Bu, karena pada ngantuk-ngantuk semua gitu, Bu. Kurang. Kira-kira berarti kurangnya ini dari segi apa nih? Apakah kurang motivasinya ataukah dari segi apanya, Bu Lisa? Iya, sepertinya kurang motivasi, Bu. Oh, kurang motivasi. Biasanya Ibu kalau mengajar pakai media apa ya, Bu ya? Kalau kalau media yang saya pakai itu seperti Infocus ya, kadang juga menggunakan papan pembelajaran, Oh, ya, terus ya. eh, biasa pakai PPT ya atau video pembelajaran begitu, Bu. Oke, kira-kira Ibu sudah pernah mencoba metode pembelajaran yang lain selain yang tadi sudah Ibu sebutkan atau belum? Hmm, Mungkin kalau yang lain sepertinya belum ya, Bu. Masih dengan apa? Dengan PPT atau video pembelajaran. Uh, hmm, Apa lagi ya? Ya, yang dengan menggunakan Infocus begitu, Bu. Baik, baik, baik. Ini Ibu, menurut Ibu nih ya, menurut Ibu kira-kira ada cara lain tidak agar siswa tersebut lebih tertarik nih, Bu? Lebih Ya, tertarik, lebih termotivasi, lebih semangat. Karena kan sebelumnya Ibu menginformasikan kalau anak-anak itu kurang motivasinya nih, kira-kira ada cara lain nggak selain yang sudah Ibu sebutkan? Ada Ibu sempat terfikir seperti itu? ya mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah canggih ya, Bu, mungkin saya bisa menyarankan anak-anak untuk membawa Android-nya ke sekolah dengan izin saya ya, atau Nah, saya bisa membawanya ke lab komputer begitu, Bu. oke, baik, baik. Em, ide Ibu ini kira-kira menurut Ibu nih bisa merubah tidak kurangnya motivasi dari anak tadi? Ya, saya rasa dengan kecanggihan zaman dan anak-anak pun harusnya ikut ya dengan kecanggihan zaman itu, bisa menggunakan Android-nya dengan atau komputer ya, itu bisa dengan menggunakan soal yang ada di internet itu seperti Quizizz ya, mungkin lebih menarik juga ya, Bu, Ah, pembelajarannya. baik, baik. Kira-kira dari ide yang Ibu sampaikan tadi, bisa tidak Ibu ceritakan kembali dan yang akan tentang apa yang Ibu akan lakukan secara lebih spesifik? Hmm, ke depan mungkin saya akan menggunakan apa, lebih banyak menggunakan media yang up to date ya, Bu, ya, yang maksudnya yang sesuai zaman juga ya. Nah, seperti begitu, menggunakan Infocus lebih atau Android ya, atau ke lab komputer dengan sistem dengan berbagai aplikasi pembelajaran yang sekarang ini ya, Bu, seperti Quizizz, dan mungkin Ah, anak-anak lebih lebih ini ya, lebih menarik sepertinya. baik, baik, Bu. Kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan ke depannya nih, Bu Lisa? Ya, mungkin mulai besok saya akan menerapkan seperti yang saya rencanakan ini ya, Bu, dengan menyertakan penggunaan teknologi yang sekarang gitu, Bu. Baik, baik. Kira-kira siapa yang membantu Ibu melaksanakan apa yang menjadi komitmen Bu Lisa ini kira-kira? Siapa? Saya akan mengajak Pak Siswandi yang beliaunya itu mahir bagian IT ya, Bu ya, untuk Oke. membantu saya begitu. Alhamdulillah, semoga berhasil ya Bu membuat motivasi anak meningkat sehingga nilai KKM-nya naik ya. Anak-anak termotivasi sehingga prestasi belajarnya meningkat sesuai harapan Bu Lisa nih ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan pembicaraan ini? Alhamdulillah, saya senang ya dan tenang bahkan, Bu, ya, karena saya telah
dibantu untuk menemukan solusinya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lisa. Ya, sama-sama Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang ya Bu ya. Oke. Baca lupa. Apa nih kira-kira nih? Saya diawali dengan apa nih? Setelah saya amati gitu ya. Harus menginformasikan data gitu kan. Tadi setelah saya amati, betul Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak. Setelah saya amati tadi Bu Dian ya. Iya Pak. Tadi Bu Dian sudah melakukan coaching ya dengan Bu Lisa ya. Iya Pak. Nah, sebelum penutupannya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Bu? Baik Pak, menurut saya tadi sudah melakukan coaching dengan prinsip pendekatan atau alurnya alur tirta itu ya menurut saya Pak ya. Saya sudah mengidentifikasi tujuan, kemudian juga adanya pengidentifikasian masalah dari coaching, kemudian juga ada menginformasikan rencana aksinya coaching, mampu menginformasikan rencana aksi dan juga tanggung jawab coaching juga sudah muncul di situ Pak. Oke, Bu Dian. Menurut saya sebagai observasi yang lebih tadi proses coaching tadi Bu Lisa dan Bu Dian sudah berjalan dengan baik dan juga boleh Alhamdulillah. tes alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Dian juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lisa sehingga Bu Lisa bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan Amin. juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Baik, Pak. Pada dasarnya kompetensi yang ingin selalu saya kembangkan pada dasarnya ketiga-tiganya, Pak ya. Baik present, saya ingin juga lebih baik lagi ke depan, mendengarkan aktif juga ingin saya kembangkan lagi, terutama juga pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga ingin saya kembangkan ke depan. Tetap itu yang harus tetap kita selalu kembangkan, saya rasa, Pak. Benar Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin, Demikian Pak. observasi kita hari ini. Baik, Pak. Bermanfaat bagi kita. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktek coaching kami. Salam calon guru penggerak Angkatan 8. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.